Oke, kali ini kita mau lihat kemana arah Kabupaten Tanah Bumbu dalam 5 tahun ke depan. Ini bukan sekedar angan-angan ya, tapi ini adalah peta jalan resmi mereka sampai tahun 2029. Penasaran apa aja isinya? Yuk kita bedah bareng. Nah, ini dia. Satu gambar ini isinya adalah keseluruhan rencana besar Tanah Bumbu. Kelihatannya mungkin agak rumit ya. Tenang, tugas kita di sini adalah mengurainya satu persatu, biar jadi gampang banget dipahami. Oke, kita mulai dari yang paling puncak dulu. Tujuan akhirnya apa sih? Apa gambaran besar yang ingin diwujudkan oleh Tanah Bumbu di tahun 2029 nanti? Ini dia, kalimat kuncinya. Visinya adalah maju, makmur, dan beradab. Coba kita resapi. Artinya, tujuannya itu nggak cuma soal ekonomi, nggak cuma soal uang, tapi juga tentang menciptakan masyarakat yang berkualitas, yang punya adab. Jadi kuncinya adalah menyeimbangkan antara kemajuan fisik dengan pembangunan manusianya. Terus gimana cara mencapainya? Nah, visi ini berdiri di atas dua pilar utama. Yang pertama, manusianya dulu yang dikuatin. Yang kedua, sumber daya alamnya dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Jadi ini strategi dua jalur, invest di orangnya dan jaga alamnya. Cerdas kan? Visi yang besar tadi nggak dibiarin ngambang gitu aja, tapi dipecah jadi 7 misi yang spesifik. Angka 7 ini adalah langkah-langkah nyata yang akan dieksekusi. Yuk kita lihat satu persatu, karena semua ini saling berkaitan. Nah, beberapa misi pertama ini fokusnya ke pilar nomor 1, manusianya. Ini adalah fondasi dari segalanya. Gimana caranya Tanah Bumbu berinvestasi pada warganya, mulai dari pendidikan sampai kesehatan. Misi pertama, jelas, soal sumber daya manusia yang berkualitas. Ini bukan cuma tentang bangun sekolah ya, tapi soal kualitas dan akses pendidikan, pelatihan kerja, supaya warganya jadi kompeten. Tujuannya apa? Supaya ekonominya nggak lagi cuma ngandelin alam, tapi juga otak dan keahlian warganya. Lanjut, misi kedua itu soal kesehatan. Logikanya sederhana banget kan? Masyarakat yang sehat itu masyarakat yang produktif. Kalau orangnya sehat, kerjanya bagus, keluarganya sejahtera. Jadi investasi di puskesmas, rumah sakit, dan layanan kesehatan itu investasi langsung ke produktivitas daerah. Nah, untuk melengkapi pilar manusianya, kita lompat sedikit ke misi ke-6. Ini juga penting banget. Pembangunan itu kan bukan cuma soal fisik dan ekonomi. Misi ini mau memperkaya kehidupan sosial dan budaya warganya. Dari prestasi seni, olahraga, sampai menjaga warisan leluhur. Inilah yang bikin sebuah daerah punya jiwa. Oke, sekarang kita pindah ke pilar kedua, yaitu membangun kemajuan yang kelihatan mata. Ini soal ekonomi, soal infrastruktur, soal pembangunan wilayah. Yuk kita lihat misinya. Misi ketiga ini soal urusan perut dan dompet. Fokusnya adalah membangun ekonomi yang kuat, yang tahan banting. Mulai dari memastikan makanan cukup untuk semua, sampai mendorong UMKM dan industri biar lapangan kerja makin banyak. Ini tulang punggung kemakmuran kan? Apa gunanya punya hasil tani kalau jalannya rusak? Nah, disinilah misi keempat masuk. Konektivitas itu kuncinya. Jalan yang bagus, jembatan yang kokoh. Itu semua ibarat pembuluh darah yang mengalirkan barang, jasa, dan orang. Tanpa ini, ekonomi bakal macet. Misi kelima ini jadi rem pengaman. Memastikan pembangunannya nggak asal-asalan. Ini tentang tumbuh secara cerdas, bukan cuma cepat. Ada tata ruang yang jelas, ada pertimbangan lingkungan. Tujuannya, supaya kemajuan hari ini nggak mengorbankan masa depan anak cucu kita. Yang terakhir, tapi justru yang paling fundamental adalah pilar ketiga, tata kelola pemerintahan. Ini yang akan menentukan keenam misi lainnya bisa berjalan atau enggak. Dan inilah dia, misi pamungkas, misi ketujuh. Anggap aja ini mesin dari semua rencana ini. Secanggih apapun rencananya, kalau mesinnya mogok, ya nggak akan jalan. Pemerintahan yang adaptif, melayani, dan bisa dipertanggungjawabkan itu adalah jaminan supaya semua rencana hebat ini nggak cuma jadi pajangan di atas kertas. Nah, setelah kita bedah satu persatu, sekarang coba kita satukan lagi kepingan-kepingan puzzle-nya. Apa artinya semua ini kalau kita lihat sebagai satu kesatuan? Kalau kita lihat tabel ini, jadi jelas banget kan setiap misi punya fokus dan tujuan yang spesifik. Tapi yang paling keren adalah bagaimana semuanya itu saling nyambung. SDM yang sehat dan pintar, misi 1 dan 2 akan mendorong ekonomi, misi 3. Ekonomi yang tumbuh butuh infrastruktur, misi 4. Semuanya harus direncanakan dengan baik, misi 5. Dan diperkaya dengan budaya, misi 6. Dan yang paling penting, dijalankan oleh pemerintah yang bersih, misi 7. Semuanya kerja bareng. Rencana ini luar biasa lengkap ya, mencakup hampir semua aspek kehidupan. Pertanyaan besarnya sekarang,
Dengan peta jalan yang sudah begitu jelas di depan mata, kira-kira akan seperti apa wujud nyata Tanah Bumbu di tahun 2029 nanti? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan bersama.